Di dalam patung ada jinnya, ada setannya, ada roh jahatnya. Ini belajar dari mana ya? Dalai Lama yang menyembah patung itu tidak pernah bunuh orang. Ya Paus Francis itu nyembah patung tidak pernah bunuh orang. Nah itu yang katanya nggak nyembah patung itu udah bolak-balik bunuh berapa banyak tuh dibunuh itu yang nggak pernah nyembah patung itu ya. Yang jahat yang mana? Bingung juga saya ya. Itulah itu apa namanya ironi di dunia ini ya. Ironi dunia ini yang katanya paling saleh justru yang paling banyak melakukan kebejatan-kebejatan, saudara. Orang yang Anda anggap itu orang najis, ya justru mereka yang banyak berbuat kebaikan. Lucu ya, orang-orang kaya di dalam gereja pelitnya minta ampun, saudara. Dia senang kasih perpuluhan kepada pendeta, memanjakan pendetanya, supaya mereka diangkat-angkat sama pendetanya. Lucu ya. Tetapi dia sendiri sama orang tuanya pelit, saudara ya. Nggak pernah ngerawat orang tuanya. Ini di dalam gereja, saudara ya. Sementara orang kelenteng yang Anda dianggap penyembah patung, orang ini berbakti sekali sama orang tuanya. Tiap hari dimandiin ya, orang tuanya sudah lumpuh dimandiin, padahal dia orang kaya, saudara. Tapi dia selalu menyempatkan waktu buat mandiin orang tuanya, nyebokin orang tuanya yang sudah lumpuh. Orang kaya. Karena dia berpikir apa? Saya kaya gara-gara orang tua saya. Sementara orang gereja, saya kaya gara-gara Pak Pendeta mendoakan saya. Kutu kupret, saudara. Lebih manjur doa orang tuamu daripada doa Pak Pendeta. Serius, saudara, sekalipun doanya saya. Saya bertekad, saya mau jadi orang kaya. Habislah, goblok kata Tuhan. Goblok lu. Saya seumur umur tidak pernah pengen jadi orang kaya. 2008 saya kembali pelayanan, saya bertekad ingin jadi orang kaya. 2010 saya benar-benar bernapsu jadi orang kaya. Dari kitab Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Asa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan di dalam agape, dalam cintanya, saudara. Ya, dan kalau Anda terus ya logos dilakukan di dalam cinta, di dalam agape, jadilah rema penuhlah Anda dengan Roh Kudus. Ya, gitu ya. Nah, sehingga ketika Anda penuh dengan Roh Kudus, hidupmu akan dituntun oleh Roh Kudus. Ketika hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, maka kita berbuah. Ada buah roh dalam hidup kita. Ketika kita berbuah, yang menikmati siapa pertama kali? Pasangan hidup kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Ya, keluarga kita, yang paling dekat dengan kita, pembantu rumah tangga juga termasuk. Ya. Kemudian, karena buahnya itu melimpah, mulailah tetangga kanan kiri, ya di dalam komunitas kita, menikmati saking melimpahnya, Tuhan percayakan harta surgawi kepada kita. Ya, dan harta duniawi juga. Sehingga kita menjadi berkat lebih banyak lagi kita menjangkau. Kasih itu bisa menjangkau. Nggak ada salahnya, saudara. Kita punya harta banyak, itu nggak salah, saudara. Kita menjadi kaya itu nggak salah. Karena itu berkat Tuhan. Yang salah adalah ketika kita ingin kaya. Nah, ya. Jadi Anda jangan mencibir orang kaya, saudara. Kalau Anda mencibir orang kaya, nampaknya hatimu justru melekat pada kekayaan. Ya, jangan mencibir orang kaya, biasa aja lagi. Memang dia diberkati Tuhan, ya. Pendeta kaya pun nggak apa-apa, saudara. Ya, yang salah adalah pendeta yang bergaya hidup mewah. Tidak ada salahnya ya pendeta kaya. Oh tapi kan saya melayani di kalangan para artis. Nah itu tadi bersilat lidah, saudara. Kebanyakan bersilat lidah. Pokoknya mau melayani di kalangan para artis kek, mau melayani di kalangan para pejabat,
mau ngelayani di kalangan para pengemis, pokoknya seorang hamba Tuhan. Kalau dia berkata saya hamba Tuhan, saya gembala, saya penginjil, kamu tidak boleh bergaya hidup mewah. Karena setiap gerak-gerik kita, apa yang melekat pada kita adalah teladan. Teladan bagi siapa saja. Walaupun Anda di kalangan para artis, tapi orang waktu naik bis, waktu Anda lewat ya di daerah kumuh, orang melihat Anda hamba Tuhan, wah mentareng kinclong, wah teladan hamba Tuhan. Sampai minder orangnya. Kadang-kadang saya berpikir ya, para pendeta ini harus belajar dari Dalai Lama. Ya, harus belajar dari Lama. Tapi kan Dalai Lama menyembah patung, Pak. Iya, tapi nggak pernah membunuh orang kan? Nah, itu dia ya kan. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Di dalam patung ada jinnya, ada setannya, ada roh jahatnya. Ini belajar dari mana ya? Dalai Lama yang menyembah patung itu tidak pernah bunuh orang. Ya Paus Francis itu menyembah patung tidak pernah bunuh orang. Nah, itu yang katanya nggak nyembah patung itu udah bolak-balik bunuh berapa banyak tuh dibunuh itu yang nggak pernah nyembah patung itu ya. Yang jahat yang mana? Bingung juga saya ya. Itulah. Itu apa namanya? Ironi di dunia ini ya. Ironi dunia ini yang katanya paling saleh justru yang paling banyak melakukan kebejatan-kebejatan, saudara. Orang yang Anda anggap itu orang najis, ya justru mereka yang banyak berbuat kebaikan. Lucu ya. Orang-orang kaya di dalam gereja pelitnya minta ampun, saudara. Dia senang kasih perpuluhan kepada pendeta, memanjakan pendetanya, supaya mereka diangkat-angkat sama pendetanya. Lucu ya. Tetapi dia sendiri sama orang tuanya pelit, saudara ya. Nggak pernah ngerawat orang tuanya. Ini di dalam gereja, saudara ya. Sementara orang kelenteng, yang Anda dia penyembah patung, orang ini berbakti sekali sama orang tuanya. Tiap hari dimandiin ya, orang tuanya sudah lumpuh dimandiin, padahal dia orang kaya, saudara. Tapi dia selalu menyempatkan waktu buat mandiin orang tuanya, nyebokin orang tuanya yang sudah lumpuh. Orang kaya. Karena dia berpikir apa? Saya kaya gara-gara orang tua saya. Sementara orang gereja, saya kaya gara-gara Pak Pendeta mendoakan saya. Kutu kupret, saudara. Lebih manjur doa orang tuamu daripada doa Pak Pendeta. Serius, saudara, sekalipun doanya saya. Lebih manjur doa orang tuamu, saudara. Percaya saya. Ya. Anda ingat-ingat yang saya ngomong ya hari ini, nanti Anda ingat-ingat, buktikan. Doa orang tuamu sekalipun dia Islam, sekalipun dia penyembah berhala, sekalipun dia itu tetap lebih manjur daripada doa sang pendeta. Anda ingat-ingat omongan saya. Kalau dia ngutukin, saudara, walaupun dia itu ateis, ya katanya nggak percaya Tuhan, begitu dia ngomong yang jelek tentang kamu, waduh, Gilbert pun nggak bisa nengking, saudara. Siapa lagi, Tony Daud pun nggak mampu, saudara. Percaya nggak? Itu firman Tuhan, saudara. Ketika orang tuanya ngutukin kamu, pendeta paling hebat, Anda sebut satu pendeta yang menurut Anda hebat, nggak sanggup memutuskan kutukannya itu, saudara. Anda datang sama orang tuamu yang mengucapkan kutuk itu, sembah sujud, saudara, sampai kepalamu berdarah, kalau perlu jeduk gitu, saudara. Minta ampun, saudara. Serius, saudara ya. Serius, itu firman Tuhan. Itu ajaran dalam firman Tuhan. Jangan dibolak-balik, saudara. Anda menganggap pendetamu keramat, sementara orang tuamu Anda kesampingkan. Ya, makanya tadi itu ya, yang nyembah patung hidupnya lebih berguna bagi sesama. Orang yang katanya nggak nyembah patung, malah hidupnya itu mengganggu sesama ya. Iya kan? Coba Anda lihat agama apa yang nggak pernah nyembah patung. Itu agama paling pengganggu di seluruh dunia, saudara.
Ya kan, agama biang kerok di seluruh dunia kan. Sama siapa saja ribut dia. Agama yang paling banyak nyembah patung, ya kan, Buddha, Hindu, itu malah jadi rahmatan lil alamin, ya, saudara. Membawa berkat kan, supaya rajin, selalu ada proyek sedekah setiap saat, saudara. Ya kan, kalau ada bencana alam di Indonesia, si penyembah patung atau si orang yang nggak nyembah patung? Si penyembah patung, Yayasan Suci nih. Kita saja Damaris kalah, saudara. Kita belum sampai ke sana. Habis Anda juga nyumbangnya nanggung-nanggung sih. Coba kita dananya kita miliaran. Ya kadang-kadang saya iri, saudara, dengan kebaikan hati para penyembah patung ini, saudara. Bagaimana si setan-setan ini memberikan kebaikan kepada si penyembah patung ini, saudara kan? Dalam hati para penyembah patung ini. Kenapa Allah yang sejati, yang katanya Allah yang benar itu tidak memberikan kebaikan kepada hati umatnya, ya saudara ya. Salahnya di mana? Jangan-jangan setan itu adalah sang pencipta, sang Allah itu adalah sang perusak, saudara. Saya kok yakin begitu ya jadinya ya. Oh, kita realistis saja. Anda beragama pakai otak, saudara. Nonton dan lihat. Anda tidak perlu baca kitabnya. Nonton saja kelakuan hasilnya. Yesus kan bilang, dari buahnya kamu tahu pengajarannya. Pak, Kristen juga begitu, Pak. Ya berarti tinggalkan saja Kristen, kalau memang begitu. Atau tinggalkan gerejanya. Kemungkinan gerejanya yang enggak di sini mah Anda wajib menghormati orang tua, peliharakan keluargamu. Ketika Anda wajib bersedekah, ya, pendeta dan gereja urusan nomor 17, saudara. Ya kan? Mau Anda nyembah patung, mau Anda pokoknya wajib menghormati orang tua, saudara. Nggak urusan, saudara, ya kan? Saya katakan yang paling ekstrim, saudara. Mau nyembah patung, mau nyembah, nggak urusan, saudara. Aduh. Yang saya ngomong ini serius beneran ya, saudara. Itulah fakta. Makanya Tuhan banyak memberkati orang-orang para penyembah patung ini. Karena para penyembah patung ini ternyata hidupnya lebih berguna bagi sesama. Ingat, ini zaman perjanjian baru. Di zaman perjanjian lama, Anda tidak boleh membuat patung. Karena pasti disembah hatimu berkata bahwa patung itu Tuhan. Di zaman perjanjian baru, ya, orang mulai bergeser pikirannya. Mereka tahu patung itu bukan Tuhan. Mereka cukup waras, saudara. Mereka menjadikan patung-patung itu sebagai simbol, ya, apa yang mereka sembah. Supaya mereka selalu ingat. Ya kan? Karena untuk fokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan itu sulit. Makanya butuh jimik. Jimik itu apa? Nah, ini jimik ini namanya ya. Anda punya anak. Oh, jimik ini jimik dari Indofood. Oh, jimik dari Metro. Jimik dari mana perusahaan apa gitu ya. Jimik. Supaya apa? Kenapa dikasih jimik, saudara? Anda dikasih jimik ya. Misalnya Anda lagi itu. Oh, ini ada permen kok ada jimiknya. Supaya Anda ingat selalu permen itu. Ya, ini samponya ada jimiknya supaya Anda ingat dengan sampo itu. Ya kan? Itu jimik namanya. Jadi patung itu bukan buat disembah, mereka juga sadar. Orang Buddha, orang Hindu, mereka juga sadar itu bukan Tuhan. Itu patung yang mereka bikin sebagai jimik. Supaya mereka mengingat Dewa Siwa. Supaya mereka mengingat Sang Buddha. Supaya mereka mengingat Tuhan Yesus. Supaya mereka mengingat Bunda Maria. Sebagai jimik, saudara. Makanya di era perjanjian baru itu rubah. Mindset orang itu berubah. Kultur, antropologi, sosiologi orang itu berubah di zaman perjanjian baru. Ya, karena itu adalah zaman yang baru. Zaman perjanjian baru adalah sebuah permulaan zaman baru, saudara. Ya. Kultur yang baru, pola pikir yang baru, beda di zaman perjanjian lama. Mereka benar-benar yakin kalau batu itu Tuhan. Mereka itu benar-benar yakin kalau pohon itu Tuhan.
Mereka benar-benar yakin kalau gunung itu Tuhan. Saudara tahu kata El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ya, Allah gunung yang maha tinggi adalah Tuanku. Itu benar-benar gunung itu loh saudara. Itu dari orang-orang Kanaan. Tetapi Abraham tahu bukan gunung itu, tapi kan Abraham. Orang Kanaan tahu nggak? Nggak tahu. Dia berpikir El Shaddai sang gunung itulah Tuhan. Makanya ketika orang Filistin itu, orang-orang Filistin kan tinggal di Kanaan. Orang-orang Filistin itu perang sama orang Israel. Allah mereka adalah Allah gunung. Mari kita berperang di lembah. Maksudnya gunung itu adalah Allahnya, saudara. Tanggap ya, itu mindset, saudara, yang dirubah. Di zaman perjanjian baru, nggak ada. Makanya pembatalan hukum Torah itu sudah terjadi. Ya, jadi kalau ada orang mau ngungkit-ngungkit masalah patung ngambil dari perjanjian lama, dia kurang pintar, saudara. Ya, kecuali mau buat mengolok-olok. Ya, kalau saya buat bercanda suka tak panggil ya kalau saya lagi ngerjain orang Katolik. Tapi apakah orang Katolik menyembah patung? Ya enggak lah. Bukan ya. Itu terlalu picik sekali kalau orang berkata orang Katolik menyembah patung. Tapi balik lagi kita sekarang, saudara. Orang kaya. Nah, makanya ya, para penyembah patung ini diberi kekayaan, saudara. Ya, dia selalu punya pengingat dalam hidupnya. Anda lihat ya, orang-orang Katolik ini di mana ada bencana mereka nomor satu datang dulu, saudara. Para penyembah patung ini. Orang-orang kayanya sangat baik, saudara. Dibandingkan dengan orang-orang kaya di dalam gereja karismatik atau orang-orang kaya di dalam Islam. Ya kan? Anda ngamati, saya mah realistis, saudara ya. Saya mah ngamatin, saudara. Tiap hari saya ngamatin. Itu yang membuat saya meninggalkan Tuhan. Ya, 2010 sampai 2013 akhir saya tinggalkan Tuhan beneran ya. Mengapa saya tinggalkan Tuhan? Saya marah. Karena Tuhan saya menghasilkan orang-orang yang tidak baik. Bukan. Dogma gereja yang salah yang menghasilkan orang-orang nggak baik. Pendeta-pendeta orang-orang kaya, jor-joran ngasih ke gereja, mengentertain pendetanya. Sementara banyak orang yang tidak mampu di gereja itu. Termasuk saya ya, waktu saya kerja sekuler, saya itu kalau ngasih gereja itu jor-joran. Serius, saudara. Ya, ratusan juta, saudara. Saya kalau kasih buat gereja itu ya, edan, saudara, saya berani. Bodoh. Makanya saya berpikir coba ratusan juta itu saya kasih ke fakir miskin. Coba ratusan juta itu saya berikan. Ya kan, Damarisnya belum ada dulu, belum lahir. Sayanya belum jadi nabi kok. Saya bertekad, saya mau jadi orang kaya. Habislah, goblok kata Tuhan. Goblok lu. Saya seumur-umur tidak pernah pengen jadi orang kaya. 2008 saya kembali pelayanan, saya bertekad ingin jadi orang kaya. 2010 saya benar-benar bernafsu jadi orang kaya. Oleh karena ingin kaya lah, walaupun ingin kayanya itu demi kebaikan loh saudara. Karena saya melayani Tuhan kan, saya pelayanan. Supaya saya jangan tergantung sama gereja, jangan tergantung sama manusia. Lihat, Anda amatin. Ya, hamba-hamba Tuhan yang kemudian balik ke dunia sekuler, ya, karena dia ingin kaya. Kalau dulu, tahun 2000, saya masuk ke dunia sekuler bukan karena saya ingin kaya, karena saya mau melayani Tuhan, masuk ke lewat perkebunan, masuk kemana, masuk ke pelosok-pelosok. Ya, caranya gimana? Iya, harus masuk lewat perusahaan itu supaya saya gampang. Itu cara ya, saudara ya. Saya masuk cepat sekali, saudara. Nah, tetapi 2008, ya, saya kembali melayani Tuhan. Saya harus cari uang buat membiayai pelayanan saya. Salah, saudara. Saya ingin kaya. Salah, saudara, walaupun tujuannya demi kebaikan. Salah. Hatimu langsung melekat. Langsung yang kau pikir adalah uang. Aku cari uang. Cari uang supaya aku bisa berbuat baik. Salah, saudara. Yang benar adalah konsisten tetap berbuat baik. Ketika kamu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan kasih yang besar, saudara. Hari ini, ya,
Kita tuh kasih makan ribuan orang. Apakah duitnya saya semua? Bukan, saudara. Coba dari dulu saya secerdas ini. Kan tidak perlu nyungsep-nyungsep. Tapi bagaimana saya bisa cerdas kalau nggak nyungsep dulu, saudara? Mana ada. Kan hikmat datangnya dari orang nyungsep. Yakobus bilang kan, ya kan dari pencobaan ada ketekunan lalu minta hikmat sama Tuhan. Ya kan, ada nyungsep dulu saya baru secerdas ini sekarang jadi nabi. Kan begitu saudara hukumnya. Tapi coba kalau dulu saya setia dengan yang kecil, udah memang Tuhan kasihnya segitu ya segitu saja dengan setia, dengan tekun. Setelah saya setia, saya tekun, ya dengan perkara yang kecil Tuhan bukakan yang besar, yang besar, yang besar. Dari kita cuman penginjil Facebook, ya saya kan sudah mengundurkan dari pendeta ya, 2010 itu saya sudah mundur jadi pendeta, saudara. Jadi saya mulai pelayanan lagi dari Facebook, dari penginjil Facebook, baptis orang, pakai pesannya dari messenger, kayak beli online, kayak jualan online, saudara ya. Nah ini baptisan online. Kalau saya datang, saya baptis keliling gitu ya, ke Jawa Timur, kemana, ada. Nggak ada surat baptisnya dulu, saya nggak punya organisasi. Setelah saya, ini baru kita kirim surat baptis ya, setelah 2015, 2016, 2017 awal ya, saya baru punya surat baptis. Ya diajak sama Pak Iskandar, Pastor Iskandar, teman kuliah saya gabung dengan sinodenya. Sekarang kita luar biasa pelayannya diberkati Tuhan, internasional. Kita semua ya. Ternyata enggak, kamu nggak usah main sendirian. Jangan solo. Karena pelayanan itu adalah apa? Yesus bilang, mari kita menjala manusia. Bukan jadi mancing. Ya, ayatnya kan disuruh menjala, menjadi penjala manusia kan? Penjala manusia. Dengan apa? Dengan network. Ya kan? Berjejaring kan? Hari ini ada komunitas kita. Apakah saya kaya raya, saudara? Enggak. Ada cek rekening saya ya kosong. Ya, kosong. Kalau nggak ada yang transfer ya kosong. Ya kan? Tetapi pekerjaannya kita luar biasa kan? Luar biasa. Duitnya siapa? Duit kita semua. Duit saya, duit Anda jadi satu, sehingga jadilah 8 miliar lebih. Iya kan? Nah, kita bisa satu desa kita bangun kemarin kita kirim lewat demarkasi. Iya kan? Tuhan baik nggak? Baik. Saya dapat pahala nggak? Dapat mahkota nggak? Dapat mahkota lah. Ada yang mengerjakan dapat mahkota nggak? Pak Alex, Bu Vivin, Pak Santiamer, dapat lah. Enak aja kok nggak dapat lah. Tapi kita semua dapat, kita dan efektif sekali kerja kita, jedek cepat jadi. Badui, emang cuma Bu Vivin doang yang dapat mahkotanya, saya dapat lah, enak aja. Iya kan? Kita semua dapat berjejaring, ya kan? Karena itulah net, ya kan? Menjadi penjala manusia. Anda tidak perlu kaya, Anda tidak perlu kaya. Berikanlah rasa cukup dari penyembahanmu, dari kehidupanmu yang diubahkan Tuhan. Itu saudara yang dimaksud di pengkhotbah. Anda ngejar kaya, akhirnya saudara nggak bisa fokus dengan Tuhan lagi, akhirnya Anda kenakan. Ya kenakan jadi orang kaya. Ya kan? Tapi berbeda ketika Anda fokus dengan Tuhan, Tuhan memberkatimu dengan kelimpahan, Anda tetap nggak akan kenakan kelimpahan, biasa aja lagi. Saya senang dengan Pastor Daniel Alexander ya. Saya ketemu kemarin, beliau itu orang yang sangat luar biasa ya. Donaturnya itu ngeri saudara. Serius, donaturnya ngeri. Sampai dia punya bendahara khusus, satu bendahara di Belanda saudara. Ya, bendaharanya dia khusus yang di Belanda. Di Amerika ada lagi sendiri bendaharanya. Di Indonesia ada lagi bendaharanya. Dan beliau itu banyak mensupport hamba-hamba Tuhan, saudara. Apakah beliau terikat dengan hartanya? Enggak, saudara. Mobilnya juga, mobil apa sih? Iya kan, mobil yang sederhana sekali.
Itu ya. Apakah itu uangnya dia? Ya bukanlah uangnya semua. Cuman ia dipercaya. Seperti hari ini saya dipercaya, ya, Pak Alex dipercaya, Pak Stephen dipercaya untuk mengelola. Ya kan? Kita nggak bendahara semua, kita ini ada bendahara kerajaan Allah. Tetapi di dalam dipercaya itu kalau kita jujur, lurus, lempeng, bahkan yang untuk pribadi kita pun Tuhan sediakan. Kayak punya saya nggak pernah minta-minta. Tapi dari mana ya? Ya bisa, pokoknya Tuhan akan berkati. Jangan kejar kekayaan itu. Oh, aku tak kejar dulu, ini aku asal aku kaya, aku bernazar. Hati-hati saudara. Meleset biasanya saudara. Ya, makanya kata nazar itu tadi diikuti dengan kekayaan ya, karena banyak orang bernazar. Ingin kaya, dia bernazar. Kayak mau nyupang tuyul, nyupang Yesus, nyupang Gunung Kawi. Dia nyupang Yesus, dia bernazar. Tuhan kasih beneran, dia lupa saudara. Karena hatinya kemudian melekat. Pertama dia tepati lama-lama lupa. Ya, jadi ketika Anda mau melayani Tuhan, jangan nunggu kaya saudara. Salah. Apa yang ada, lakukan dengan rasa cukup. Setia dengan itu. Ya kan? Makanya pelayananmu itu jangan pelayanan aktivitas yang tidak genah saudara. Aktivitas yang rutin di gereja. Ya, saya menghimbau Anda kalau lagi melayani di dalam komunitas kita, jangan sampai ya izin ya bos sama bosmu itu ya, izin ya bos ya, izin ya bos ya, izin lagi. Jangan saudara. Pekerjaanmu itu periuk nasimu, jangan sering dikorup. Izin ya, jangan. Prioritas itu adalah periuk nasimu itu. Di waktu luang, kamu kerjakan pelayanan bersama. Karena bekerja itu adalah sebuah ibadah. Ya, hanya ibadahnya itu dirasa cukup. Bekerjamu 10 jam itu sudah luar biasa, saudara. Jangan lebih. Tapi jangan kurang dari 8 jam. Ya, jangan lebih dari 10 jam, jangan kurang dari 8 jam. Ya, yang normal. Selama 8 jam jangan sambil tidur. 8 jam itu Anda benar-benar efektif. Ya, nanti karirmu naik. Ya, perlahan tapi pasti. Enggak roller coaster, saudara. Begitu caranya ya, saudara ya. Anda ingat-ingat saya ngomong pagi ini, ya, disimpan ini videonya. Anda lakukan, nanti tiba-tiba Anda sudah di puncak. Dan Anda sedang memberkati banyak orang. Kan saya sudah praktek, sudah tak tunjukin caranya. Saya jadi teladan bagimu kan. Itu yang saya lakukan, saudara. Saya pernah hancur, saya pernah salah, dan sekarang saya sedang melakukan yang benar. Kenapa bisa benar? Dari nyungsep dulu. Nah, saudara kan nggak perlu nyungsep dulu kan, sudah tak ajari kan. Nah, kalau saudara masih mau nyungsep dulu ya terserah. Nggak apa-apa, itu kan pilihan. Tapi kan sudah tak ajari, sudah tak ingatkan. Ya kan? Bekerja dengan cukup, karena bekerja adalah ibadah. Jangan pelayanan gereja mengganggu pekerjaanmu. Tapi juga jangan bekerja kelewatan sehingga kamu lupa dengan keluargamu. Ya, ketika kamu melayani Tuhan, ya, Anda punya uang, segera diakonia, segera marturia. Ya, nggak usah pakai nasar-nasar, nggak usah, saudara. Jalani saja dengan tekun, dengan setia. Tuhan akan perbesar takaran hidupmu. Ketika Tuhan perbesar takaran hidupmu, hatimu jangan melekat. Terus diakonia marturia, gaya hidupmu jangan berubah. Jangan berubah, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Gaya hidupnya tetap sama, stylenya tetap sama, cool. Ya, nanti udah cantik. Ya, cantik itu karena hatimu bahagia, bukan karena dipermak. Ya, ketika kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar, dengan cara yang benar tadi ya, nggak ngawur-ngawuran, nggak sering izin sama bos cuti
pulang sore, izin berangkat sesekali mungkin, waduh kepepet ya boleh, tapi jangan sering-sering. Aduh saudara, kalau bisa jangan. Sehingga bosmu melihat kamu ini melayani Tuhan tapi tidak pernah ngorbanin waktu kerja. Bahkan kamu semakin giat di pekerjaan, makin bagus. Itu paling benar saudara. Hidupmu normal, cintamu sama Tuhan tetap terawat, hidupmu dengan keluargamu baik, dengan kolegamu tempat kerja jadi baik. Anda menjadi teladan di dalam pekerjaanmu, dan di rumah tangga jadi berkat. Dan setiap kali ada bencana alam, ya Anda berkomunitas, komunitas kita ini akan menjadi orang yang pertama kali turun, ya bersama-sama dengan para penyembah patung yang lain, saudara. Sekalipun kita nggak nyembah patung ya, tetapi kita harus iri kepada para penyembah patung, ya kan, para penyembah ya. Beda dengan di dalam era perjanjian lama, itu benar-benar disembah saudara. Begitu Anda toreh patungnya, wah bisa dibacok Anda. Sekarang coba Anda ludahin itu patung Buddha, nggak akan ada yang marah, ya marah-marah tapi nggak akan bunuh Anda. Ya kan, coba Anda ludahin itu masjid, waduh, aduh, halal darahmu saudara. Saya jadi bingung, mana yang nyembah berhala, mana yang nyembah Tuhan yang benar. Bingung pokoknya. Ya nanti hari Minggu kita bahas ya, kalau nggak nanti hari Jumat ya. Nanti malam aja kita bahas ya penyembah patung ya. Aduh, balau. Ini memang pengajaran makin lama itu orang-orang itu ya. Pokoknya saudara, ya ingat-ingat ya. Ingat-ingat saudara. Jangan di saudara sekarang. Sedikit sekali, tetap dibagi. Sedikit sekali, tetap dibagi saudara. Ya, orang tua nomor satu, keluarga dipelihara, juga anak istri suami yang benar ya. Ada keponakan kalau perlu. Ya, terus kemudian komunitas. Ya, baru Anda kirim ke saya kalau ada sisanya. Hahaha, ending yang enak banget. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia. Thank you.